Hey, what's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi ada tidak akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta paralel negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik, selalu berikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya, diberikan rezeki yang berlipat ganda dan selalu dikelilingi oleh orang-orang kalian cintai, John. Amin, amin ya. Semalam kita patah ya kan, John. Jadi gak usahlah kita lama-lama bahas yang semalam. Nah, kita pastikan nanti malam kita dapat kemenangannya ya kan, John. Nah, jadi kita akan memprediksi 4 tim. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Dan jangan lupa kalian kalau mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single band, nanti ku letak link grup Telegramku atau kalian bisa langsung ke Facebookku. Oke, John. Nah, di sini aku akan memberikan 4 prediksi 4 tim yang berlaga nanti malam. Jadi jangan lupa kalian ngerokok, kopi sama senyum ya kan, John. Biar lebih semangat, simak dan saksikan apa yang kuprediksikan. 4 tim, yang pertama ada Everton melawan Crystal Palace, yang kedua ada Chelsea melawan Leicester, yang ketiga ada Aston Villa melawan Burnley, dan yang keempat dari era divisi ada Utrecht melawan VTC. Kita semalam patah 2 ya kan, John. Oke, kita langsung aja ke tim yang pertama, John. Gak usah lama-lama ya kan. Kita langsung ke Everton melawan Crystal Palace. Nah, di sini John, Everton itu ada di peringkat 16 dengan 36 poin ya kan, John. 36 poin, dan di sini dia ada di peringkat 16 dan dia selisih 2 poin dari dari Burnley dan Leeds. Dan di sini Burnley akan berlaga melawan Aston Villa dan dia juga akan berjuang untuk keluar dari zona degradasi ya kan, John. Jadi Everton dan Burnley ini agak bingung sebenarnya yang kuprediksikan. Tapi di sini Crystal Palace juga lagi bagus-bagus ya karena dia dilatih sama Patrick Vieira. Dan di sini 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, John. Everton itu Crystal Palace itu mampu menang sebanyak 2 kali menangan Everton dan 1 kali imbang. Dan Everton 5 pertandingan terakhir dari sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Crystal Palace sendiri di sini dia menang sebanyak 2 kali imbang dan 1 kali kalah, John. Dan di sumber kita satu lagi di sini ada beberapa pemain dari Everton yang tidak bermain, ada 1 2 3 4 5 dan 3 masih dipertanyakan, sedangkan dari dari Crystal Palace juga ada 2 pastikan tidak bermain dan 2 masih dipertanyakan, John. Untuk head to head sebagai tim tuan rumah, Everton ini cukup bagus karena dia hanya kalah 1 kali semalam melawan Brentford dan sisanya dia selalu menang dengan skor-skor tipis, John. Dan di sini Crystal Palace juga sama di 5 pertandingan terakhir, dia itu kalah sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali menang. Dan tuet dari kedua tim ini di kandangnya Everton mampu menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang. Jadi Everton ini cukup kuat di kandang, dan Crystal Palace juga belum pernah memenangkan pertandingan di kandangnya Everton sendiri ya kan, John. Nah, di sini aku lebih berani main di Fur seperempat, dan di sini aku berani main di under 2,3/4, John. Karena prediksiku Everton ini bakal menang tipis dengan skor 1-0 atau bisa jadi 2-0, John. Itu prediksiku untuk Everton melawan Crystal Palace, dan kita akan terbang dulu ke Chelsea melawan Leicester. Di pertandingan kali ini sebenarnya udah nggak ada lagi yang diperjuangkan dengan John, tapi Tottenham selisih 2 poin dari Chelsea, jadi Chelsea juga ingin mempertahankan atau menjaga tetap posisinya di posisi 3 ya kan, John. Dan Leicester memang udah di peringkat 9, udah di papan tengah, udah nggak bisa lagi dia masuk ke zona Eropa, sudah terlalu jauh poinnya ya kan, John. Jadi di sini di 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini, Chelsea ini mampu menang lawan Leicester ini sebanyak 3 kali dan 2 kali menangan oleh Leicester. Di 5 pertandingan terakhir Chelsea ini udah kalah ya kan, John. Kemarin lawan Liverpool di FA Cup final dia kalah, dan dia menang sebanyak 1 kali, 2 kali imbang dan 1 kali kalah, John. Leicester sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 3 kali, 2 kali menang. Dan di sumber kita satu lagi nih, Chelsea bakal meledak-ledak nih di pertandingan ini. Kai Havertz dan Hudson-Odoi tidak akan bermain, Werner juga lagi percaya bisa main atau enggak, Kovacic juga sama, Christensen juga sama. Ada 3 pemain ya kan, John. Dan dari Leicester ini ada 3 pemain dari yang tidak akan bermain dan 2 masih pertanyakan, John. Sebagai tim tuan rumah ini Chelsea udah nggak ada apa-apa lagi ya kan, John, karena dia menang sebanyak 2 kali kalah dan 1 kali imbang, John. Dan Leicester pertandingan tandangnya juga cukup buruk karena dia kalah sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali menang, John. Jadi di sini aku lebih berani untuk main di over 2,3/4. Untuk handicap aku agak ragu ya untuk megang Chelsea, tapi di sini Chelsea bakalan menang dengan selisih 1 ya kan, John. Bisa jadi skornya 2-1, John. Jadi aku lebih nyarankan main di over 2,3/4. Untuk di handicap kalian bisa main di handicap bisa tahan 1,3/4 karena prediksiku Chelsea akan menang dengan selisih 1 gol. Itu prediksiku untuk Chelsea melawan Leicester, dan kita akan terbang dulu ke partai yang selanjutnya, ada Aston Villa melawan Burnley, John. Di sini juga Burnley lagi keluar dari lagi berusaha untuk keluar dari zona degradasi ya kan, John. Apakah
Burnley pastikan terdegradasi ataukah Leeds ataukah Everton. Ini agak seru nih di papan bawah Liga Inggris. Jadi Aston Villa sendiri di sini mungkin menjaga pemainnya untuk melawan Manchester City, ya kan? Karena Steven Gerrard katanya ini membantu Liverpool untuk juara, ya kan, John? Tapi kita nggak tahu, ya kan? Nah, di 5 pertandingan terakhir nih Aston Villa ini mampu menang sebanyak 2 kali, 1 kali menangkan oleh 2 kali imbang dan 1 kali menangkan Burnley, John. Dan Aston Villa 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Burnley sendiri 5 pertandingan terakhir dia kalah beruntun sebanyak 2 kali melawan Aston Villa dan Hotspur. Jadi ini pertandingan keduanya, John. Dan di sini, John, untuk di sumber kita satu lagi, Aston Villa itu ada 2 pemain yang pasti yang tidak bermain dan 2 masih pertanyaan. Sedangkan dari Burnley ada 4 pemain pasti yang tidak bermain dan 3 masih dipertanyakan, John. Untuk tim tuan rumah ini, Aston Villa ini cukup buruk karena dia hanya menang 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri dan 1 kali imbang, sisanya kalah. Burnley juga sama, John, sama statistiknya. Jadi untuk di pertandingan kali ini sih sebenarnya aku berani main di under karena di sini over-undernya sama kayak di Everton dan Crystal Palace, John. Karena prediksiku Aston Villa ini bisa jadi menang dengan skor 1 atau 2-0, John. Jadi aku di sini lebih berani main di pur 1/4 Burnley, kan, John. Dan di sini untuk over-under aku berani main di under 2/3/4, John. Itu prediksiku untuk Aston Villa melawan Burnley dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir. Ada Utrecht melawan Vitesse. Di pertandingan ini kali ini, John, ini ini bisa dibilang kayak playoff juga, ya kan, John. Di 5 pertandingan terakhir nih Vitesse ini mampu menang sebanyak 4 kali. Utrecht ini belum pernah menang sama sekali dalam 5 pertandingan terakhir ya. Hanya 1 kali imbang, John. Dan Utrecht sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu 2 kali kalah, 1 kali menang dan 2 kali imbang. Dalam Vitesse 5 pertandingan terakhir dia itu 2 kali kalah, 2 kali menang dan 1 kali imbang, John. Di sumber kita satu lagi di sini ada beberapa pemain dari Utrecht dan Vitesse yang tidak bermain, masing-masing 4 pemain dan 2 masih pertanyaan dari Utrecht dan 1 dari Vitesse, John. Untuk itu sebagai tim tuan rumah ini Utrecht ini menang sebanyak 2 kali, 1 kali 2 kali kalah dan 2 kali imbang. Dan Vitesse pertandingan tandangnya sama, John, 2 kali menang, 2 kali imbang dan 2 kali kalah, 1 kali imbang. Nah, di sini ini leg pertama, ya kan, John. Aku rasa bakal manfaatkan sama Utrecht, tapi sayangnya di sini aku berani main di over 2,5. Dan untuk handicap karena aku lihat statistik Vitesse ini Utrecht ini belum pernah mengalami kemenangan 1 kali pun melawan Vitesse, jadi aku sini berani main ditahan setengah dan berani main di over 2,5, John. Itu prediksiku untuk Utrecht melawan Vitesse. Dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksi hari ini, John. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan dan terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan. Semoga kita bisa menang di pertandingan malam ini, mematahkan yang semalam, ya kan, John. Walaupun semalam kita di final itu JP, ya kan, John, main single bet. Yang nanya bukan aku yang masang, ya kan, John. Jadi sekali lagi kita harus mendapatkan kemenangan untuk pertandingan nanti malam. Jangan lupa kalian subrek, like dan komen karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bet nanti ku letak link grup Telegramku di kolom komentar atau deskripsi, John. Bisa juga ke Facebookku. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Salam Bando Tumpu.